Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan debat dengan mosi apakah media sosial meningkatkan hubungan orang-orang. Debat ini bertujuan untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, berbicara logis, dan menyampaikan pendapat secara sopan berdasarkan data. Saya, Yusuf Sendaki, selaku moderator pada debat kali ini, izin memperkenalkan kedua tim yang akan berdebat pada hari ini. Tim Afirmatif Pro berasal dari kelompok 3A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, yang mendukung bahwa media sosial dapat meningkatkan hubungan orang-orang. Kepada tim Pro, kami silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kepada moderator. Kami dari tim Pro izinkan memperkenalkan diri. Saya Najma Nadia Sabita sebagai pembicara 1. Saya Aridul Azhara sebagai pembicara 2. Saya Fatia Zida sebagai pembicara ketiga. Tim oposisi kontra berasal dari kelompok 3B Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta yang akan menolak mosi tersebut. Kepada tim kontra, kami silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kepada moderator. Kami dari tim kontra izin memperkenalkan diri. Saya Syafina Fernandani selaku pembicara 1. Saya Aidil Afifah selaku pembicara 2. Saya Salwa Nurul Aisyah selaku pembicara 3. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk membacakan aturan debat. Yang pertama, masing-masing pembicara memiliki waktu 5 menit untuk menyampaikan argumentasinya. Yang kedua, tidak diperkenankan melakukan interupsi selama penyampaian argumen utama. Yang ketiga, setelah itu akan diadakan babak bidasan, yaitu sesi saling menanggapi antar tim. Yang keempat, bahasa yang digunakan harus sopan, tidak menyerang pribadi, dan berbasis logika serta data. Aturan debat telah saya bacakan. Diharap seluruh peserta dapat memahami dan mengikuti aturan debat. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan sesi pertama debat, yaitu penyampaian opening statement dari masing-masing tim. Kepada tim Pro kelompok 3A, kami silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kami dari tim Afirmatif sangat yakin bahwa media sosial secara signifikan meningkatkan hubungan orang-orang. Media sosial berhasil memangkas jarak dan waktu, dan juga membuat kita tetap terhubung tanpa batasan geografis. Di sini ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, media sosial mempermudah komunikasi jarak jauh. Menurut data resmi yang berjudul Peran Media Sosial sebagai Sumber Informasi menyebutkan bahwa media sosial digunakan sebagai alat untuk penggunaan pribadi seperti untuk hiburan, pertemanan, dan aktualitas sendiri, dan seringkali melibatkan komunikasi dengan orang-orang yang tidak berada di dekat kita secara fisik atau jarak jauh. Dengan kecepatan dan fleksibilitas dalam menyampaikan informasi, media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram memungkinkan kita untuk berbagi momen, mengirim pesan, dan bahkan melakukan panggilan video secara real time dengan keluarga atau teman yang terpisah jarak. Hal ini tentu membantu memperkuat silaturahmi antar sesama. Poin yang kedua, media sosial memperluas jaringan dan komunitas. Media sosial menjadi wadah untuk membangun komunitas dan jaringan yang memiliki minat sama. Sebuah studi dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet tahun 2024 menunjukkan bahwa hampir 80% pengguna internet di Indonesia aktif di media sosial, dan alasan utamanya adalah komunikasi dan jejaring sosial. Ini menunjukkan betapa luasnya potensi koneksi yang ditawarkan media sosial. Kita bisa bertemu teman lama, berjejaring untuk bisnis, bahkan memulai hubungan romantis. Maka dengan demikian, media sosial adalah alat yang efektif untuk menjalin koneksi yang lebih erat dan juga luas. Terima kasih kepada Najma Nadia dari kelompok 3A atas pemaparannya yang sangat menarik. Selanjutnya, kita akan mendengarkan opening statement dari tim kontra kelompok 3B. Kepada pembicara utama kelompok 3B, kami silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kami dari kelompok 3B selaku tim oposisi menolak pernyataan bahwa media sosial membantu meningkatkan hubungan dengan orang lain. Saat ini, platform sosial seperti Instagram, Facebook, atau WhatsApp yang biasa digunakan untuk berinteraksi, mencari informasi, dan mengekspresikan diri tak jarang bisa menimbulkan dampak negatif. Beberapa data menyatakan bahwa media sosial memungkinkan terjadinya perilaku cyberbullying. Fenomena pelecehan dan intimidasi melalui media sosial saat ini semakin marak terjadi. Komentar kasar, hinaan, hingga ancaman yang disebarkan secara daring bisa memberikan dampak psikologis yang mendalam bagi korban. Banyak kasus menunjukkan bahwa cyberbullying bisa menyebabkan gangguan emosional serius, bahkan mendorong seorang pada tindakan yang membahayakan diri. Dengan demikian,
Kami menegaskan bahwa media sosial belum tentu bisa membantu dalam meningkatkan hubungan dengan orang-orang, karena tidak menutup kemungkinan bahwa media sosial akan membuka ruang terjadinya perundungan digital yang seringkali berdampak serius pada harga diri, rasa percaya diri, dan bahkan memicu depresi berat. Terima kasih. Terima kasih kepada Syafina Alivia selaku pembicara tim kontra kelompok 3B. Kedua tim telah menyampaikan argumentasi mereka dengan sangat baik. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi sanggahan. Silahkan, masing-masing tim memberikan tanggapan terhadap argumen lawan. Pada sesi kali ini, pembicara akan menyampaikan argumen berdasarkan data-data. Baik, kita mulai dari tim pro terlebih dahulu. Silahkan Alia sebagai pembicara kelompok 3A. Terima kasih moderator. Saya ingin menanggapi dari kelompok 3B. Saya selaku tim afirmatif sangat yakin bahwa media sosial membantu meningkatkan hubungan dengan orang lain. Saat ini, platform sosial seperti Instagram, Facebook, atau WhatsApp yang biasa digunakan untuk berinteraksi, mencari informasi, dan mengekspresikan diri, dan jarang menimbulkan dampak negatif. Menurut beberapa data penelitian yang menelaah tentang dampak positif dan negatif media sosial terhadap kehidupan remaja, bahwa media sosial dapat meningkatkan konektivitas sosial karena memungkinkan remaja berkomunikasi dan menjaga hubungan dengan teman meski berada di tempat berbeda. Platform ini juga membantu mereka tetap terhubung dengan keluarga yang tinggal jauh serta bergabung dalam komunitas yang memiliki minat atau hobi yang sama. Melalui interaksi tersebut, jaringan sosial remaja semakin luas dan rasa kebersamaan pun menjadi lebih kuat. Sehingga, media sosial berfungsi sebagai jembatan yang mempererat hubungan sosial. Kami mempertanyakan salah satu poin untuk tim kontra, yaitu terkait dampak media sosial terhadap kehidupan remaja. Jika media sosial terbukti mampu menghubungkan remaja dengan teman, keluarga jauh, dan komunitas positif, bagaimana tim kontra menjelaskan bahwa konektivitas yang meningkatkan ini tidak terdampak baik bagi perkembangan sosial remaja? Baik, argumen Alia lebih menekankan pada peningkatan konektivitas sosial dan jaringan komunitas positif. Kita beri kesempatan kepada Aida dari tim kontra untuk memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang disampaikan tim pro. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada yang terhormat tim pro. Kami menghargai obsesi Anda terhadap kuantitas koneksi. Tetapi, dalam setiap perdebatan mengenai relasi manusia, kuantitas tidak pernah menjadi substitusi bagi kualitas. Argumentasi Anda adalah ekspresi yang cukup dangkal yang hanya berfokus pada volume interaksi digital sambil menghindari pembahasan mengenai biaya sosiologis dan kerusakan psikologis yang mungkin menyertainya. Kami ingin menegaskan bahwa media sosial itu tidak menambah koneksi saja, melainkan mendegradasi dan memberhentikan investasi emosional kita. Apa yang Anda sebut koneksi barusan itu sebenarnya adalah ilusi keintiman yang didapatkan hanya dari konsumsi pasif terhadap kehidupan orang lain. Ini bukan peningkatan hubungan, ini adalah hiburan yang tidak nyata. Maka dari itu kami meminta pertanggungjawaban atas klaim dari tim Anda jika platform ini sedemikian positifnya seperti yang Anda katakan. Mengapa terjadi korelasi signifikan antara peningkatan masif penggunaan media sosial dengan memburuknya tingkat kecemasan dan depresi pada populasi remaja seperti yang kami sampaikan pada argumen pembukaan. Merujuk juga dari beberapa data yang ada selama ini, fakta empirisnya adalah menunjukkan bahwa alat yang Anda tunggakan tadi justru menjadi akselerator perbandingan sosial yang toksik dan normalisasi cyberbullying. Tim pro, Anda bangga dengan keluasan jaringan, sementara kami melihat kerusakan mendasar pada fondasi sosial dan mental generasi kita. Kami menolak mentah-mentah ilusi yang rusak ini, karena media sosial nyatanya itu tidak meningkatkan hubungan. Ia hanya memperluas masalah dan menukarkan hubungan sosial yang mendalam dengan jaringan koneksi yang rapuh. Interupsi moderator. Ya, silakan. Tim kontra menyalahkan platform secara keseluruhan karena masalah oknum. Media sosial itu alat komunikasi yang netral. Cyberbullying adalah kegagalan moral pengguna. Anda tidak bisa menyimpulkan platform gagal meningkatkan hubungan hanya karena ada minoritas yang menyalahgunakannya. Manfaat konektivitas global kami tetap lebih unggul. Terima kasih. Silakan selanjutnya dari tim kontra. Baik, jadi tadi dari tim pro itu mengatakan bahwa media sosial itu mempererat karena sifatnya netral dan dampak yang kami sebutkan
dari oknum, benar? Tim Pro seperti itu. Namun kami ingin menegaskan bahwa hasilnya itu justru membuktikan sebaliknya. Media sosial itu justru membuat hubungan kita semakin renggang. Buktinya koneksi jarak jauh yang Anda agungkan tadi membuat kita mengabaikan orang di dekat kita. Kualitas hubungan tatap muka kita hancur, diganti interaksi online yang bisa dibilang dangkal. Ini membuat hubungan nyata jadi renggang. Jika hubungan kita erat, maka seharusnya tidak akan ada cyberbullying. Namun cyberbullying yang meluas ini adalah bukti bahwa jarak emosional yang diciptakan media sosial itu membuat orang merasa aman untuk menyerang pribadi orang lain. Rasa aman palsu yang diciptakan ini justru merusak kepercayaan dan menenggangkan fondasi hubungan. Kami tidak peduli seberapa banyak koneksi yang bisa Anda buat dari platform ini, cuma kami fokus pada kualitas inti hubungan sosial yang hancur. Platform yang menyebabkan kecemasan dan perlindungan ini tidak mungkin bisa mempererat siapapun. Maka dari itu kami menolak mosi ini dengan tegas. Media sosial itu tetap tidak mempererat. Ia hanya memperluas masalah dan membuat hubungan yang sebenarnya semakin jauh. Baik, terima kasih atas tanggapan dari kedua pihak. Selanjutnya, kita akan berpindah ke sudut pandang konsekuensial. Saya persilahkan pada Faza dari kelompok 3A untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih kepada moderator. Kami dari tim afirmatif ingin berargumen bahwasanya media sosial memiliki beberapa dampak yang positif. Menurut beberapa data mengenai pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia, menyebutkan bahwa dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, menangkap jarak dan waktu dalam berinteraksi, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, informasi dapat menyebar lebih cepat serta biaya yang lebih murah. Jadi dapat disimpulkan bahwa media sosial memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari untuk berinteraksi secara virtual dengan orang-orang di luar sana. Interupsi moderator. Silakan Salwa. Saya selaku tim oposisi sangat setuju dengan argumen yang disampaikan oleh Faza. Tokoh sosiologis Erving Goffman berpendapat bahwa hubungan bermasyarakat itu ada karena adanya interaksi yang terjadi antara individu. Sesuatu dapat dikatakan berinteraksi hanya jika terjadi tindakan praktis di dalamnya. Media sosial memang menawarkan banyak kemudahan dan efisiensi dalam berkomunikasi, terutama komunikasi jarak jauh yang manfaatnya cukup banyak kita rasakan. Namun sayangnya berhubungan melalui media sosial belum tentu mampu memenuhi estetika komunikasi itu sendiri, seperti kurangnya intensitas dan isyarat nonverbal dengan lawan bicara. Minimnya intensitas dan bahasa nonverbal inilah yang kemudian seringkali menyebabkan misinterpretasi pesan yang terkadang menimbulkan informasi keliru yang justru berpotensi mengganggu hubungan harmonis tiap orang. Baik, saya sepakat dengan pendapat Salwa bahwa media sosial punya kekurangan seperti hilangnya bahasa nonverbal yang biasanya kita dapatkan secara langsung saat berinteraksi tatap muka. Akibat hilangnya bahasa nonverbal ini dapat membuat pesan mudah disalahartikan, terasa kurang empati atau terasa datar saja. Namun, platform telah menyediakan berbagai fitur seperti video call, voice note, dan stiker atau emoji yang dapat menggantikan sehingga komunikasi terasa tidak kaku atau datar saja. Selanjutnya, resiko misinterpretasi dan bahkan hoax dan cyberbullying juga benar adanya. Tetapi hal ini lebih disebabkan karena perilaku pengguna dan rendahnya literasi digital. Dengan edukasi, kontrol diri, regulasi, penggunaan fitur keamanan, dan peran pemerintah, media sosial justru dapat mempererat hubungan dan memperjelas informasi. Baik, terima kasih Fatihah dan Salwa atas argumen kalian. Kita sudah mendengar sudut pandang dari tim pro. Sekarang giliran Salwa dari tim kontra untuk menyampaikan tanggapan dan memperkuat argumennya. Silakan Salwa. Terima kasih moderator. Resiko
interpretasi pesan dan kemungkinan penyebaran informasi keliru memang didasari oleh perilaku dan tujuan masing-masing pengguna. Untuk ini, saya sangat setuju, tapi justru karena kita tidak bisa mengontrol dan memastikan perilaku lawan bicara kita, itulah yang membuat berkomunikasi melalui media sosial sangat rumit. Faktanya, media sosial seringkali dijadikan media perselingkuhan dan ajang fitnah untuk merusak hubungan orang. Selain itu, pada salah satu data yang membahas tentang pengaruh media sosial terhadap komunikasi interpersonal menyebutkan bahwa fenomena ketergantungan bermedia sosial dapat menyebabkan publik yang seringkali merusak keintiman dan rasa percaya ketika berinteraksi dengan lawan bicara. Luar biasa, terima kasih Salwa atas penyampaian argumennya. Kita telah melihat perdebatan dari dua sisi. Tim pro menyoroti peningkatan konektivitas, perluasan jaringan, dan netralitas platform sebagai alat, sedangkan tim kontra menyoroti degradasi kualitas hubungan, kerusakan psikologis atau sosial seperti cyberbullying dan kecemasan, dan minimnya isyarat nonverbal. Dengan ini, sesi sanggahan resmi saya tutup. Selanjutnya, kita akan beralih ke sesi keempat, yaitu closing statement, di mana masing-masing tim akan menyimpulkan posisi mereka masing-masing. Hadirin, kita telah sampai pada sesi terakhir, yaitu simpulan. Pada sesi ini, masing-masing tim akan menyampaikan pernyataan akhir untuk memperkuat posisi mereka terhadap mosi. Apakah media sosial meningkatkan hubungan orang-orang? Waktu yang diberikan untuk setiap tim adalah 3 menit. Kita mulai dari tim pro kelompok 3. Dipersilahkan kepada Najma. Baik, terima kasih pada moderator. Berdasarkan seluruh rangkaian debat yang telah berlangsung, kami tim pro dari kelompok 3 tetap memegang posisi bahwa media sosial dapat meningkatkan hubungan orang-orang. Kami meyakini secara signifikan bahwa media sosial meningkatkan hubungan didukung oleh kedua poin utama. Yang pertama, platform digital seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram dapat mempermudah komunikasi jarak jauh dengan memangkas jarak dan waktu, memungkinkan silaturahmi dilakukan seperti panggilan video. Yang kedua, media sosial memperluas jaringan dan komunitas yang memiliki minat sama. Yang hampir 80% pengguna internet di Indonesia aktif di media sosial untuk komunikasi dan jaring sosial. Menanggapi sanggahan dari tim kontra yang fokus pada cyberbullying, kecemasan, dan kerusakan kualitas hubungan, tim pro melakukan klarifikasi akhir dengan menyatakan bahwa media sosial adalah alat komunikasi yang netral dan kasus cyberbullying serta penyalahgunaan lainnya adalah kegagalan moral si pengguna atau oknum, bukan kegagalan platform itu sendiri, sehingga manfaat konektivitas globalnya tetap lebih unggul. Tim pro juga berpendapat bahwa fitur seperti video call dan voice note dapat menggantikan isyarat nonverbal yang hilang, sementara risiko misinterpretasi atau hoax dapat diatasi melalui edukasi, kontrol diri, regulasi, dan juga peran pemerintah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Najma dari tim pro kelompok 3A. Selanjutnya, kita beralih ke tim kontra kelompok 3B. Dipersilahkan pada Syafina untuk menyampaikan simpulan akhir. Baik, terima kasih kepada moderator. Kami dari tim kontra tetap berpendirian bahwa media sosial tidak meningkatkan hubungan dengan orang-orang. Tim kontra menolak mosi karena kami berpendapat bahwa koneksi digital bukanlah pengganti bagi kualitas hubungan manusia. Sebaliknya, media sosial justru mendegradasi dan menggantikan investasi emosional dengan industri keintiman yang dangkal. Kami tegaskan bahwa platform tersebut membuka ruang bagi cyberbullying yang menyebabkan dampak psikologis serius serta memiliki korelasi signifikan dengan peningkatan kecemasan dan depresi pada remaja, menjadikannya akselerator perlindungan sosial yang toksik. Menanggapi sanggahan tim pro yang menganggap bahwa dampak negatif hanya ulah oknum dan media sosial itu netral, kami tim kontra menegaskan bahwa hasilnya membuktikan platform membuat hubungan renggang karena koneksi jarak jauh menyebabkan pengabaian orang di dekat kita dan menunjukkan kualitas hubungan tatap muka. Selain itu, minimnya isyarat nonverbal membuat komunikasi digital rentan terhadap misinterpretasi pesan yang digunakan sebagai media perselingkuhan atau fitnah, sehingga media sosial tidak meningkatkan hubungan, melainkan memperluas masalah dan membuat hubungan yang sebenarnya semakin jauh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua tim atas penyampaian kesimpulannya. Kita telah mendengar dua posisi kuat. Tim pro menekankan pada kuantitas, efisiensi, dan aksesibilitas jaringan sosial, sementara tim kontra menekankan pada kualitas hubungan dan dampak psikologis sosial negatif.
Dengan ini, sesi simpulan resmi saya tutup. Baik hadirin sekalian, tibalah kita di penghujung kegiatan debat hari ini. Kita telah bersama-sama menyaksikan jalannya perdebatan yang sangat menarik dengan topik apakah media sosial meningkatkan hubungan orang-orang? Dalam debat ini, tim pro kelompok 3A menekankan pada kuantitas, efisiensi, dan aksesibilitas jaringan sosial. Mereka fokus pada kemampuan media sosial untuk memangkas jarak dan waktu, konektivitas global, serta memperluas jaringan dan komunitas. Sementara itu, tim kontra kelompok 3B berargumen bahwa kuantitas koneksi tidak bisa digantikan kualitas, dan media sosial menciptakan ilusi keintiman sambil merusak hubungan tatap muka, mengabaikan orang terdekat. Kedua tim telah menyampaikan pandangan dengan data, logika, dan etika yang sangat baik, disertai sesi sanggahan yang kritis namun tetap sopan. Semoga debat hari ini tidak hanya memperkaya wawasan kita tentang dunia pendidikan, tetapi juga menumbuhkan semangat berpikir kritis dan menghargai perbedaan pendapat. Saya, Yusuf Ihsan Zaki, selaku moderator, mengucapkan terima kasih kepada tim pro dari kelompok 3A Universitas Negeri Jakarta dan tim kontra dari kelompok 3B Universitas Negeri Jakarta, serta seluruh audiens yang telah menyimak dengan antusias. Dengan ini, debat resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.